Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Sabtu 2 September 2023. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 4 ayat 9 sampai 11. Paulus mengingatkan agar umat belajar mencintai atau mengasihi Allah. Artinya umat diajak untuk lebih berani mencintai Allah. Sedangkan pada bacaan Injil berbicara soal perumpamaan tuan yang bepergian dan menitipkan talentanya kepada hamba-hambanya. Ada yang menerima 5 talenta, ada yang 2 talenta dan 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Dan ketika pulang, ia menerima uang itu dengan laba yang dihasilkan oleh hamba-hambanya. Saudari-saudaraku terkasih, kemarin kita merenungkan mengenai kebijaksanaan yang ditampilkan 5 gadis bijaksana yang menjemput mempelai laki-laki. Selain membawa pelita, juga membawa minyak serep dalam buli-bulinya. Ia bijaksana sehingga boleh masuk dalam pesta tuannya. Hari ini kita diajak merenungkan soal kesetiaan. Orang yang bijaksana akan semakin hebat bila ditambah dengan kesetiaan. Kesetiaan akan apa yang dipercayakan Tuhan sebagai talenta kepada kita. Dan itu diberikan menurut kemampuan kita masing-masing. Digambarkan kesetiaan hamba yang diberi 5 dan 2 talenta, menggunakan uang dan mempergandakannya dengan laba 100%. Yang 5 berlaba 5, yang 2 berlaba 2. Setia kepada perintah dan tugas sang tuannya. Dan akhirnya kesetiaan itu membuahkan hasil dengan pertanggungjawaban mendapatkan laba. Kesetiaan mengandaikan orang meninggalkan sikap iri hati seperti yang dibuat oleh hamba yang menerima 1 talenta. Dengan
dengan alasan macam-macam ia mengubur talentanya sehingga tidak menghasilkan laba. Ia iri dengan teman-temannya yang diberi tanggung jawab lebih dari itu. Maka orang yang masih iri hati sulit untuk setia karena dipenuhi dengan perasaan iri kepada sesamanya. Kesetiaan mengandaikan kerja keras untuk mempertanggungjawabkan apa yang dipesankan oleh tuannya. Orang yang bijaksana dan setia akan mampu mengolah talentanya menurut kepercayaan yang diberikan oleh tuannya. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua selain bijaksana dalam bertindak, masih diperlukan sikap kesetiaan atas talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Orang yang setia akan menghasilkan kasih, tanggung jawab, dan sukacita. Oleh karena itu, kita bertanya pada diri kita masing-masing. Menghadapi sabda dan kehendak Tuhan, apakah saya sudah bijaksana dan setia dan menjauhkan dari sikap iri hati? Semoga dengan sabda ini, dalam menghadapi kehendak dan sabda Tuhan, kita bijaksana untuk melakukan semuanya itu dan disempurnakan dengan kesetiaan untuk melaksanakan sabda itu dengan sungguh-sungguh, dan kita jauhkan sikap iri hati agar akhirnya kita fokus pada talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari bersama-sama kita bertanya, apakah saya sudah bijaksana dan dengan setia mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita dengan meninggalkan sikap-sikap egois, iri hati, dan kedagingan. Pertama-tama yang harus kita hidupi adalah sikap setia kepada kehendaknya, dan dengan bijaksana kita jalankan meskipun harus meninggalkan ego dan iri hati, agar akhirnya kita mampu melaksanakan sabda dan kehendak Tuhan dengan bijaksana, setia, dan penuh dengan kepercayaan kepada Dia yang memberikan talenta kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kepada kami Engkau berikan sabda-sabda kebijaksanaan agar kami mampu menyetiai atau setia pada sabdamu itu, sehingga sikap-sikap egois, iri hati, kedengkian boleh kami singkirkan dan kami ganti dengan semangat kasih. Biarlah akhirnya semua murid-murid-Mu
berlaku dengan semangat kasih, menjauhkan dari segala iri hati, dan dengan bijaksana melaksanakan kehendak-Mu. Biarlah akhirnya semua orang dapat menjadi murid-murid-Mu yang setia, karena boleh diberi kebijaksanaan untuk melaksanakan kehendak-Mu. Berkati umat-Mu yang sakit dengan kesembuhan, yang imannya lemah Engkau kuatkan, yang jatuh Engkau bangunkan, agar akhirnya para murid-Mu semakin setia mengikuti kehendak-Mu. Biarlah dengan demikian iman umat semakin diperkembangkan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau uraikan, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu sesamanya, agar mereka dalam keadaan apapun tetap menyadari Engkau selalu mendampingi. Biarlah akhirnya umat-Mu bijaksana, setia, dan penuh cinta. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan baik, agar kita terbebas dari mara bahaya, terutama virus corona. Kita juga membantu orang lain untuk sehat dan selamat. Maka kita perlu untuk memiliki pola hidup yang sehat dan baik. Saya ingatkan, besok tanggal 3 September kita masih melaksanakan berbagai lomba dan pertandingan dalam memeriahkan ulang tahun paroki kita. Masih dibuka kesempatan untuk ikut mendaftar lomba karaoke, lomba sepak bola corong, makan kerupuk, dan lari karung. Untuk cerdas cermat tingkat dinar ditutup hari ini. Mari ada Sinar kita berlomba sambil memperdalam pengertian kita tentang liturgi. Besok saya undang berbondong-bondong untuk menyaksikan lomba-lomba itu. Ada di ruang Maria Saleh, Gedung Baru, di Mandala Geraha, maupun di Sakrang. Setelah misa, mari berbondong-bondong untuk ambil bagian dalam lomba-lomba itu. Dan tanggal 8 kita juga berbondong-bondong ke gereja untuk merayakan ulang tahun paroki kita dan mendengarkan pengumuman pemenang. Saya terus mengucapkan terima kasih kepada panjenengan yang ikut terlibat dalam pelayanan gereja. Juga terima kasih kepada umat luar paroki yang ikut ambil bagian dalam mengisi gedung serbaguna kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati panjenengan semua. Maka terima kasih untuk segala bantuan dalam bentuk doa, tenaga dan dana bagi paroki kita.
Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.